Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wisnu Nurhayati, nama saya Sawan Oktaviani, Nama saya Gugun Gunawan. Nama saya Aliana Diagustina. nama saya Putri Rahayu. Di sini kami dari kelompok 6 akan mewawancarai pihak kepolisian tentang materi dinamika pelanggaran hukum. Selamat menonton. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aliana Diagustina dari SMA Negeri 1 Darangdan. Di sini kami izin untuk wawancara tentang materi dinamika pelanggaran hukum. Di Indonesia ini kan banyak pelanggaran hukum, ya maksudnya di daerah-daerah tertentu. Nah, untuk di daerah sini ada nggak kasus apa yang pernah ditangani di sini? Seperti kasus apa? Suatu tindak pidana Iya, apa? iya. Iya, banyak. Kalau untuk terkait dengan kasus perkara suatu tindak pidana, mulai dari pengeroyokan, kemudian penganiayaan, selanjutnya curanmor. Kalau di luar daripada suatu tindak pidana terkait dengan kecelakaan kerja, gitu kan, yang bentuknya menolong atau kita sinergi dengan warga masyarakat seperti menerima ataupun menerima pengaduan daripada orang hilang seperti itu. Dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dulu ya, tidak diketahui keberadaannya, tapi tidak ada komunikasi dengan pihak keluarga seperti itu. Kalau untuk orang yang diduga hilang. Dan untuk suatu tindak pidana lainnya, kita juga otomatis harus menelaah dulu, mendengarkan dulu kronologisnya seperti apa. Itu kan, setelah kita mendengarkan kronologisnya seperti apa, baru kita bisa menyimpulkan dan menerapkan pasal dugaan. Kalau misalkan kasusnya pengeroyokan gitu, sanksi untuk terduganya itu gimana? Kalau tindak pidana pengeroyokan itu kan bahasa bahasa umum lah ya. Ya. Bahasa umum. Kalau bahasa hukumnya itu di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Yang namanya pengeroyokan, contoh saya misalkan kan ya, saya tuh mendapatkan kekerasan dari beberapa orang. Kemudian saya pada saat di lokasi membawa barang, baik itu sepeda ataupun sepeda motor. Bukan hanya saya saja ternyata yang disakiti. Harta benda milik saya juga ternyata dirusak. Seperti itu mencabut, ya, bisa masuk unsur 170 itu apa? Ya tadi itu kan di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang seperti itu. Beda lain halnya lagi dengan penganiayaan. Kalau penganiayaan itu terbagi dari beberapa poin. Ada penganiayaan ringan, kan ya. Kemudian ada penganiayaan yang mengakibatkan orang tersebut mengalami luka berat, ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang tersebut sampai kehilangan nyawa atau meninggal dunia. Itu di sana juga pasti akan diterapkan dengan junto. Dalam artian junto itu bisa yang dianggap lebih masuk unsur seperti itu. Jadi bukan hanya penerapan dalam artian iya mah terus dianiaya gitu kan. Dianiaya itu apakah kegiatan ataupun kesehariannya itu terhalang, aktivitasnya terhalang dengan adanya ataupun dengan orang tersebut sudah mendapatkan kekerasan daripada orang lain. Kalau tidak terhalang berarti itu maksudnya hanya penganiayaan ringan seperti itu. Dan untuk diduga pelakunya itu tidak bisa dilakukan penahanan, ya, terkecuali penganiayaan mengakibatkan orang tersebut luka berat.
itu baru bisa ditahan. Seperti itu. Tapi keseluruhannya itu kita usahakan dan upayakan untuk menempuh jalur restorasi justice. Apa itu? Jalur musyawarah mediasi. Seperti itu. Kita juga mengedepankan mediasi terlebih dahulu sebelum menempuh meja persidangan. Seperti itu ya. Terkait dengan kasus curanmor, itu kan kaitannya dengan si korban ataupun pemilik kendaraan yang hilang ya. Dan banyak modus-modusnya. Dalam artian modus itu kita juga harus memilah dan memilih. Dalam artian memilah dan memilih teh bukan berarti kita tebang pilih oh yang hilang ini mah SDM-nya rendah nih, oh ini mah SDM-nya tinggi. Enggak. Maksud daripada memilah dan memilih itu kita lihat dulu sebelumnya si korban ataupun pemilik sepeda motor yang hilang diambil oleh diduga pelaku pada saat disimpannya itu di mana? Apakah di pekarangan rumah atau di dalam rumah? Kalau di dalam rumah, otomatis diduga pelakunya ada usaha upaya untuk membongkar ataupun merusak bagian rumah, baik itu jendela ataupun pintu. Ya. Selanjutnya, kalau sepeda motor tersebut disimpan di pekarangan ataupun teras rumah dengan keadaan tidak terkunci stang lehernya, kemudian kunci kontaknya menempel di sepeda motor, itu beda lagi penerapan pasalnya. Karena kan ada seolah-olah ada kelalaian daripada pihak pemilik seperti itu. Dan dilakukan pada siang hari ataupun malam hari itu berbeda lagi. Ya, jadi kita juga dari pihak kepolisian harus kan jangan suka apa namanya agak bawel lah ya. Dalam artian bawel itu kita mengambil kesimpulan untuk menentukan unsur-unsur mana sih yang kena sesuai dengan KUHP penerapan pasal yang ada ya. Jadi kita juga tidak mengambil sembarangan kesimpulan. Kemudian yang apa namanya kecelakaan kerja ya, kecelakaan kerja juga itu kan ditangani oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini fungsinya Satuan Reserse Kriminal. Nah, kecelakaan kerja tersebut dilihat dulu pekerjaannya seperti apa yang dilakukan. Kemudian penyebabnya apa sih yang bisa menyebabkan orang tersebut mengalami kecelakaan kerja? Apakah sebelum melakukan suatu pekerjaan kepala proyek ataupun mandor melakukan briefing terlebih dahulu atau didampingi dengan pihak K3? Apa sih K3? Keselamatan dalam hal pekerjaan seperti itu. Jadi pekerjaan dalam hal apapun, baik itu pekerjaan dalam bentuk pembangunan, proyek, itu kan harus didampingi oleh pihak K3. Seperti itu untuk apa? Untuk meminimalisir kejadian ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, kesetrum dengan tidak sengaja kan, akibat kelalaian pekerjaan karena mungkin tidak didahului dengan briefing. Ya. Kemudian saat proyek ada yang terjepit dengan alat atau tidak menggunakan safety first, apa namanya safety lah, alat-alat keamanan semacam helm. Kemudian kalau pada saat pekerjaan tersebut dilakukan pada malam hari, otomatis kita juga harus menggunakan rompi ya, supaya bisa mengetahui bahwa di sana itu ada orang yang melakukan pekerjaan. Kalau misalkan pelakunya itu anak di bawah umur. Anak di bawah umur. Itu sanksinya gimana? Oh, untuk anak di bawah umur mungkin lebih tepatnya bukan ke sanksi kali ya. Tapi lebih tepatnya mungkin ancaman hukumannya. Nah, sekarang untuk diduga pelaku yang di bawah umur itu tidak dilihat apa namanya dari segi usianya, dia masih sekolah ataupun usianya masih
15 tahun, tidak, melainkan dilihat dari perbuatan yang dia lakukan. Karena sekarang anak-anak usia remaja, saya sebutkan aja sekolahnya ya, mulai dari tingkat SMP sampai dengan kuliah, itu kan arogan. Dalam artian arogan tuh dia seolah-olah tidak sayang dengan dirinya sendiri. Dalam artian saya berbicara seperti itu, kebanyakan anak-anak remaja sekarang itu kan sambil bawa saja, otomatis sudah tidak sayang dengan dirinya sendiri kan, dan sudah ada maksud tujuan untuk melukai orang lain. Dan terlebih dahulu pasti ada perencanaan ya sebelum melakukan kegiatan tersebut ataupun aktivitas tersebut. Seperti itu. Sama, ancaman hukumannya sama, tapi penanganannya berbeda. Seperti itu. Dan untuk penanganan anak usia di bawah umur biasanya itu ditangani oleh Satuan Reskrim Unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, seperti itu. Dan itu juga teknis dan mekanismenya harus didampingi oleh pihak Bapas, Badan Perlindungan ya, dan harus didampingi dan pada saat dilakukan dimintai keterangan oleh pihak penyidik harus didampingi oleh pihak orang tua. Berarti di sini jumlah kasus yang ditanganinya itu udah banyak ya? Bulan apa? Bulan Tahun berapa? Yang sekarang ini, mulai dari awal tahun 2025 ya sampai dengan detik ini, untuk kasus yang ditangani dari beberapa perkara lah ya, sudah mencapai 7 perkara. 7 perkara yang kita tangani. Kasus apa aja itu? Kasus Kalau untuk dari 7 perkara tersebut ada pencurian dalam keluarga, kemudian ada curanmor, penganiayaan, selanjutnya penggelapan. Untuk penanganan kasus tersebutnya gimana? Untuk penanganan dari semua kasus, kita juga tidak semata-mata mengambil kesimpulan sendiri. Dalam artian diambil kesimpulan penyidik, tidak. Nah, untuk beberapa perkara kita pasti lakukan gelar perkara terlebih dahulu. Apakah perkara ini layak atau tidak untuk dinaikkan statusnya dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan. Ya. Kalau penyelidikan itu kita upaya dan usaha daripada pihak kepolisian mengundang daripada saksi-saksi ataupun terduga, kita undang untuk apa? Untuk dimintai keterangan. Setelah kita lakukan setelah kita mintai keterangan daripada keseluruhan orang-orang tersebut yang diundang, baru kita ngambil kesimpulan. Ya, itu juga memerlukan pendapat dari beberapa pejabat, mulai dari Pak Kapolsek, Kanit, Propos, itu semua terlibat. Ya, untuk menentukan yang namanya gelar itu kan, gelar perkara, untuk menentukan perkara ini tuh layak atau tidak untuk dinaikkan tingkatnya dari tingkat penyelidikan menuju tingkat penyidikan. Ya, kalau misalkan dari keseluruhan yang melakukan gelar perkara tersebut menyetujui bahwa perkara ini ditingkatkan ke ranah penyidikan, otomatis kita juga dari pihak kepolisian mengirim SPDP kepada pihak kejaksaan. Apa sih itu SPDP? Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Seperti itu ya, baru kita lakukan penahanan ya, atau
ataupun upaya paksa terhadap diduga pelaku. Ya, jadi tidak sembarangan orang yang bisa ditahan oleh pihak kepolisian, tidak. Ya, terlepas di muka umum dalam artian diketahui oleh masyarakat banyak, itu dia pelakunya, kenapa sih polisi hanya diam saja? Kita juga mengikuti SOP yang ada. Ya, bukan berarti pihak kepolisian membiarkan ataupun melakukan pembiaran terhadap orang yang diduga pelaku. Tidak. Kita penuhi dulu SOP-nya. Yang penting daripada pihak kepolisian tidak salah langkah. Ya, karena semuanya itu perlu proses. Kalau misalkan pihak kepolisian mainnya arogansi, otomatis kan itu kan sudah menyalahi aturan. Ya, nggak bisa seperti itu. Harus ditempuh SOP-nya, normatif. Ya, sudah paham? Apa yang saya bicarakan kalau paham? Di antara kasus-kasus yang ada itu penanganannya berbeda dan perlakuan antara pelaku yang di bawah umur dan yang itu penanganannya juga berbeda. Terus untuk suatu perkara itu nggak bisa langsung di kepenyidikan, itu harus ada dulu gelar perkara dulu, apakah itu layak untuk di kepenyidikan atau tidak kasus perkara tersebut. Ya minimal meskipun tidak semuanya terserap, minimal ada lah ya yang nempel ya, biar tidak terlalu blank ya, sedikit banyaknya kan bisa mengetahui tentang hukum yang berlaku di Republik Indonesia seperti ini ya, biar sedikit banyaknya kan bisa menjelaskan ke tetangga ataupun ke orang tua ya, karena semua tindak pidana itu pasti ada di ruang lingkup kita ya, baik hal masih kecil ataupun ke tingkat besar. Terima kasih. Oke, siap. Dan mohon maaf ya apabila ada penyampaian yang kurang kurang dalam tutur bahasa, kurang keterima atau gimana, atau penyampaiannya agak kasar atau gimana, mohon dimaafkan ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.